Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita baru sadar ketika sudah berada di alam kubur. Kalau orang itu baru sadar ketika sudah ada di alam kubur, maka penyesalan yang sangat menyedihkan, berada dalam kesengsaraan yang kekal abadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita temukan Allah berfirman di dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat 12. Rabbana, ya Tuhan kami, ya Rabb kami, absarna, mata kami sudah melihat azab ya Allah, wasami'na, telinga kami sudah mendengar teriakan pekikan tangisan di dalam neraka, farji'na, kembalikan lagi kami ke dunia ya Allah, na'mal salihah, kami ingin beramal soleh, inna muqinun, kami yakin seyakin-yakinnya. Tapi penyesalan bagi orang ini tak ada lagi makna, tidak lagi berguna di hadapan Allah. Sebagaimana pepatah Arab menyatakan, lan tarji'al ayyamul lati madat, waktu yang sudah berlalu takkan pernah terulang kembali. Begitulah orang-orang yang menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga begitu dahsyat bagi orang yang menyesal di alam kubur ini, sehingga kata Allah dalam Al-Quranul Karim, Quran surat Al-Mu'min ayat 46. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Bagi orang-orang yang menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah tampakkan kepada mereka neraka pada waktu pagi dan petang. Begitulah orang-orang yang menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebabkan orang ini lalai sehingga orang ini menyesal di alam kuburnya Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya adalah alhaakumut takasur, bermegah-megahan telah membuat engkau lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mencari harta di dunia, mencari kekayaan di dunia hanya untuk dunia saja. Dia kumpulkan sebanyak-banyaknya sehingga dia lupa bahwa dia akan pulang menghadap akhirat Allah. Dia akan pulang menghadap Allah. Dia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
innas sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua itu akan ditanya, akan disoal, akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gara-gara dunia dia tinggalkan solat, gara-gara dunia dia lupa untuk beramal soleh, gara-gara dunia dia cari segala-galanya untuk menghalalkan segala cara hidup di atas muka bumi Allah, bahwa dia lupa dia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 32, Allah berfirman, tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanya permainan dan senda gurau, dan sungguh negeri akhirat itu adalah tempat yang paling baik, tempat sebaik-baiknya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Tidakkah engkau berfikir dunia hanya tempat permainan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak manusia yang hidup di atas dunia, dia dipermainkan oleh dunia sehingga dia lupa bahwa dia akan mati. Berapa banyak orang dipermainkan dengan harta sehingga dia lupa bahwa harta itu yang tidak dikeluarkan dia akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang gara-gara dunia dia lalai untuk beribadah kepada Allah, dia lupa akan tugas arti kehidupan yang sesungguhnya, bahwa dia untuk beribadah kepada Allah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tidak ada kehidupan dunia, kata Allah, melainkan hanya penipuan saja. Ditipu manusia dengan pangkat dan jabatan, ditipu manusia dengan kenikmatan dunia yang sesaat, ditipu manusia dengan kemewahan gemerlapnya dunia yang fana yang akan rusak, mengagung-agungkan dunia yang rusak, yang fana, sifatnya sementara. Itu kurang kerjaan. Mengistimewakan dunia yang akan hilang, mengidolakan dunia yang akan ditinggalkan, itu rasa-rasanya biasa-biasa saja. Maka kita jangan lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia yang beruntung saat ini, kalau kita ingin tahu begitu sayangnya Allah dengan kita, begitu hebatnya rahmat Allah saat ini diberikan kepada kita, Allah memberikan kita waktu, meluangkan waktu untuk mendengarkan khutbah Jumat, bertafakur, bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah, menunaikan, merespon panggilan iman, panggilan azan untuk menunaikan solat Jumat berjamaah. Kalau engkau bertanya, mana bukti sayangnya Allah kepada kita? Inilah bukti sayangnya Allah kepada kita. Allah membuat kita membiarkan dunia ini sejenak, kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berikan kabar-kabar yang gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal salih di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah sudah menyiapkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. A'dadtu li'ibadiyas salihin, aku sediakan bagi hamba-hambaku yang salih, mala a'yunun ra'at, belum pernah dilihat oleh mata, wala udhun sami'at, belum pernah didengar oleh telinga, wala khatar ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati dan pikiran. Itulah nikmat surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu hebatnya para pecinta-pecinta Allah, para perindu-perindu Rasulullah, para pecinta-pecinta surga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para pecinta-pecinta surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tinggalkan dunia hanya untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat amal salih itu yang akan menolong nanti di alam barzah,
di alam akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itulah yang lebih baik dan kekal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dikalahkan oleh kenikmatan dunia yang sebentar, maka kita diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi, demi Allah, kata Nabi, mad dunya fil akhirati illa masalu ma yaj'al ahadukum isbahu hadhihi fil yammi falyanzur bima yarji'. Demi Allah, kata Nabi, hai saudaraku yang beriman, Nabi sampai bersumpah karena penting untuk mengingatkan kepada kita. Demi Allah, perumpamaan antara dunia dan akhirat itu seperti orang yang mencelupkan jari telunjuknya ke lautan, kemudian jari telunjuknya diangkat dari lautan itu, apa yang ikut hanya setetes dua tetes air saja. Itulah dunia. Jangan kita putus asa dari rahmat Allah karena kita tidak dapat dunia. Kalau kita tinggalkan dunia karena Allah, maka kita akan dapat dunia itu sebanyak mungkin. Tapi kalau kita meninggalkan Allah karena dunia, maka kita tidak dapat apa-apa dari hasil dunia yang kita usahakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik bi jalalika wa salli wa barik sayyidina Muhammad wa ala sahabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa anbiya'ika wa rusulika wa malaikatikal muqarrabin wa ahli ta'atika ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wahdulil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma anshur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan wa min masyarikil ardi ila magharibiha. La tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa syafaita wa la mayyitan illa rahimta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah laka ridan wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.